Ya pemirsa, sungguh luar biasa sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Dan pada hari ini tema yang akan kita bawa pada sore hari ini yaitu tentang memuliakan manhaj salafi. Jadi dan narasumber kita saat sore ini yaitu Ustadz Robiyanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, para kru semua yang ada dan juga para pemirsa yang ada di rumah dan yang sementara mengikuti Facebook, insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat milenial, tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Robi ya, terkait kemuliaan ataupun memuliakan manhaj salafi ini. Ya Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, apa yang dimaksud dengan manhaj? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Manhaj itu berasal dari kata nahaja. Nahaja itu artinya adalah jalan kita meniti, itu manhaj. Ya. Jadi manhaj itu secara istilah adalah cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita beragama, itu adalah manhaj. Ya. Jadi orang mengatakan manhaj saya begini, berarti cara dia memandang, cara dia beragama, cara dia menilai, cara dia menghukumi, itu namanya manhaj. Jadi orang mengatakan manhaj saya seperti ini, manhaj saya seperti ini, berarti dia mengikuti bagaimana tata cara dia menilai, tata cara dia menghukumi, tata cara dia berhukum, tata cara dia mengambil kesimpulan. Dan itu adalah disebut dengan manhaj. Thayyib. Seberapa penting masalah manhaj ini Ustaz? Dan apakah wajib kita harus bermanhaj? Iya, semua orang punya manhaj. Cuman sudut pandangnya yang berbeda. Ya. Manhajnya berbeda. Tergantung manhaj mana yang dia pilih. Ya. Jadi ada yang manhaj yang dia ngikut gurunya kah? Atau dia ikut manhaj temannya kah? Atau dia ikut manhaj keluarganya kah? Di mana keluarga mengambil keputusan, di situ juga dia ikut. Berarti itu manhaj keluarga. Dia ikut, oh teman saya memilih pendapat ini, oh saya juga ikut. Kalau saya ikut manhaj teman saya, itu namanya manhaj. Cara menilai, cara bersikap, cara mengambil kesimpulan, cara beragama, itu namanya manhaj. Jadi seberapa penting? Penting sekali. Dan pilihan orang memilih manhaj itu tergantung nalar dia, tergantung seberapa jauh dia mengambil referensi, seberapa jauh dia mengambil rujukan, seberapa lama dia belajar, tergantung bagaimana cara dia menilai sesuatu itu. Taib. Kata sebagian orang Ustadz, manhaj ini hanya bisa kita ambil dalam empat manhaj, itu madhab. Oh iya, betul. Ya. Madhab itu juga bagian manhaj, ya. Tapi manhaj itu luas. Madhab itu bagian dari. Jadi orang bisa begini, manhaj saya begini. Pertama madhab Syafi'i. Berarti itu bagian dari manhaj. Jadi manhaj itu seperti ruangan besar, ada kursi, ada meja. Itu manhaj. Nah, jadi manhaj saya pertama madhabnya Syafi'i. Ya, akidah Asy'ari. Mengambil kitab tasawuf. Ya, tasawuf Imam Al-Ghazali.
Ya, begitu. Berarti itu, nah, seperti itu, ada satu ruangan, ada meja, ada kursi, ada bantal, ada kamera, ya. Itu namanya manhaj. Satu kesatuan yang terdiri dari beragam variabel, ya. Begitu juga itu tadi. Dalam manhaj ada madhab fikihnya, berarti dia fikih apa? Karena di Indonesia ikut madhab Syafi'i, gitu. Akidahnya karena di Indonesia ikut akidah Asy'ari, gitu. Tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali, gitu. Ya. Itu namanya manhaj. Tayyib. Siap. Baik, Ustaz. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang manhaj, Ustaz. Dan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, tentang Salaf itu kan orang terdahulu. Jadi kalau orang terdahulu itu kata Nabi Muhammad SAW apa? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina layanunahum. Ya. Sebaik-baik generasi itu di zamanku, kemudian setelahnya. Itu namanya salaf. Ya. Ya. Jadi kalau dia mengatakan saya ikut manhajus salaf, berarti cara dia memandang, cara dia menilai, cara dia mengambil kesimpulan mengikuti orang-orang terdahulu, seperti Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man atba'hum bi ihsan ila yaumiddin, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu dinamakan dengan manhajus salafus salih. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Apa itu manhaj salafus salih? Tayyib. Nah, apa yang membedakan antara salafus salih yang dahulu dengan salafus salih yang sekarang, Ustaz? Kalau salafus salih yang dahulu, dia benar-benar salafus salih yang zaman dahulu itu ada ulama, ada Rasulullah. Jadi ulama di zaman Rasulullah itu adalah Rasulullah. Jadi sahabat bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tabi'in bertanya kepada siapa? Kepada sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in bertanya kepada siapa? Bertanya kepada tabi'in. Tabi'ul atba' bertanya kepada siapa? Tabi'ut tabi'in. Begitu. Saling bersilsilah. Itu namanya salafus salih. Ya. Tadi apa tadi? Salafus salih yang dahulu dengan sekarang. Jadi salafus salih yang dahulu, mereka rujukan mereka jelas, sanad mereka jelas. Kalau di zaman sekarang kita butuh selektif. Apakah benar-benar dia memiliki sanad atau tidak? Apakah dia berbicara agama, dia sudah belajar atau tidak? Apakah dia belajar itu benar-benar dengan taksir atau tidak? Atau lompat-lompat? Ya? Atau dia datang di kajian nanti kayak konser, nanti ramai orang baru dia datang. Kalau tidak ramai orang dia tidak datang. Ya? Harus dilihat. Dia datang ke kajian, dia datang belajar itu apa model dia belajar? Apa hanya ngumpul bareng, ngaji kuping, jiping, ngaji kuping, atau benar-benar dia mengikuti bagaimana salafus saleh dalam menilai, salafus saleh dalam belajar. Ini penting. Ya, penting dalam menilai, penting dalam mengambil kesimpulan, penting dalam berhukum, itu penting, mengambil kesimpulan. Jadi salafus saleh di zaman dahulu ulamanya jelas, Imam Syafi'i jelas, Imam Ahmad jelas, Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i jelas, ya. Sahabat gurunya siapa? Rasulullah, ya. Tabi'in gurunya siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas manhajnya, ya. Kalau di zaman sekarang kita butuh selektif. Benarkah dia belajar? Mana sanad dia? Kalau tidak ada sanad, la qala man syaa ma syaa. Dia akan berbicara sekehendak dia. Hati-hati. Sehingga dia bisa saja akan menyelisihi dalil, menyelisihi kesepakatan para ulama. Kata para ulama apa? Man faraqad dalil dallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, menyelisihi kesepakatan para ulama, dallas sabil, maka dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, Ustaz, di Indonesia ini mayoritas ya itu memakai Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nah, apakah Syafi'iyah ini, ulama Syafi'iyah ini termasuk salafus saleh? Oh iya, jelas. Ulama Syafi'iyah itu termasuk ulama bagian dari ulama salafus saleh. Ya. Imam Syafi'i kan
ulama terkenal, ulama madhab, jadi rujukan. Orang kemarin datang baru belajar dibilang Imam Syafi'i tidak bisa jadikan rujukan. Siapa dia? Dia belajar di mana? Imam Syafi'i salah dapat pahala, kalau dia salah dapat dosa, beda kan? Iya. Itu seperti itu. Jadi Imam Syafi'i bersalah dapat pahalanya 1, kalau benar dapat pahala 2. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW, idza ijtahadal hakim fa asab ajran, ya, fa akhta ajrun wahid. Ya, apabila seorang mujtahid dia berijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, dan kalau dia salah dapat 1 pahala. Ya, kalau dia salah dapat 1 pahala. Itulah keutamaan dari dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kita tahu bersama, beliau umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik, 15 tahun beliau sudah jadi mufti. Ya, kita mungkin 15 tahun tahunya ML, Mobile Legend, ya, yang tahunya PUBG, ya. Imam Syafi'i umur 10 tahun, 15 tahun, ya, beliau sudah jadi mufti, tukang fatwa, ya, luar biasa. Kita 15 tahun, Masya Allah, main knock-knock, ya. Bedanya antara Imam Syafi'i dengan kita, iya kan? Iya. Jadi seperti itulah. Jadi mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i termasuk ulama salafus saleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal saja punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad rahimahullah taala. Kita terkenal Imam Ahmad termasuk ulama muhaddits yang menjadi rujukan di Arab Saudi. Ya. Jadi Imam Syafi'i sekali lagi punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tayyib. Baik, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari sobat pendengar, Ustaz. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz kalau sebagian orang menganggap bahwa ulama salaf itu hanya dari kalangan Hanabilah? Taib, Hanabilah itu adalah ulama Hambaliyah. Taib. Kita tanya dulu, Iya. siapa ulama salaf itu? Ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang terdahulu, yang dikenal keilmuannya, dikenal kesolehannya. Itu ulama-ulama terdahulu, itu ulama salafus saleh. Iya. Ya. Jadi mereka terkenal dengan cara mereka belajar, bagaimana mereka tekun dalam belajar, mereka dalam menuntut ilmu, ya. Begitu juga mereka terkenal dengan cara mereka beramal. Mereka bukan hanya sekedar berilmu saja, tetapi mereka tulus dalam belajar, tulus juga dalam beramal. Iya. Ya. Dan yang ketiga, mereka tulus dalam berdakwah. Inilah ulama salafus saleh. Ya. Jadi salafus saleh itu mereka bukan hanya sekedar mereka tulus dalam belajar saja, dalam beramal, tapi juga tulus dalam berdakwah. Mereka sudah melewati pahit getirnya dalam dakwah tersebut. Mereka sudah melewati pahit getirnya dalam belajar. Bagaimana kesusahan mereka dalam belajar, bagaimana kesusahan mereka dalam beramal, bagaimana kesusahan mereka dalam berdakwah. Ya, inilah sebuah pelajaran yang memang kita harus jadikan sebagai pegangan. Jadi orang bertanya, apakah salafus saleh itu dari kalangan Hambaliyah saja? Tidak. Ya, ulama Syafi'iyah itu termasuk salafus saleh. Buktinya, kalau Imam Syafi'i bukan guru Imam Ahmad, berarti Imam Ahmad tidak jadi ulama. Karena yang mendidik Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau dikatakan ulama Syafi'i bukan ulama salafus saleh, berarti Imam Ahmad juga diragukan salafus salehnya. Karena guru dari Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau orang mengatakan ulama salafus saleh itu hanya dari kalangan Hambaliyah, ya, maka ini sebuah hal yang keliru juga. Iya. Ya, karena salafus saleh itu siapa? Ya, walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah, sahabat dan para nabi, ya. Rasulullah, para sahabat dan para nabi, ya, juga orang-orang yang terbaik dengan baik, ya. Mengikuti mereka dengan baik. Itulah orang-orang salafus saleh, termasuk dalam ulama Syafi'iyah. Jadi ada Imam Syafi'i di dalamnya, ada Imam siapa namanya? Imam Muzani, ya, terkenal dengan keilmuan mereka. Ada Imam Nawawi di dalamnya, ya. Ada Imam Rafi'i di dalamnya. Ini termasuk ulama-ulama Syafi'iyah. Dalam ulama sastra namanya Imam Al-Jurumiyah, ya.
Ulama terkenal dengan ulama Emriti, ya, terkenal dengan keilmuan mereka, terkenal dengan kealiman mereka, ya, dan itu mereka juga punya murid, dan murid-murid mereka adalah bermadhab Hambali. Jadi kalau orang menafikan, orang mengatakan bahwa ulama salafus saleh hanya madhab Hambali, berarti sebagian ulama Hambali juga tidak terpakai karena mereka punya guru bermadhab Syafi'i. Taib. Jadi itulah perlu kita perhatikan dan perlu kita camkan bersama supaya benar kita tahu bahwa salafus saleh itu bukan hanya saja dari kalangan Hambaliyah, tapi dari seluruh madhab. Dia orang soleh, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan amaliyahnya, terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan kesabarannya dari segala sisi, maka mereka termasuk ulama salafus saleh. Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Ya Ustaz, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada sore hari ini. Nah, berikutnya Ustaz, apakah pendapat ulama salafus saleh harus pendapatnya yang keras ataupun tanpa toleransi? Taib. Pendapat itu beragam. Dan keberagaman dalam berpendapat itu sesuai dengan daerah, sesuai dengan kadar keilmuannya. Ya. Jadi pendapat seseorang itu yang dia pilih pasti sesuai dengan daerahnya. Jadi kalau kita di Gorontalo, kita di Indonesia, kita harus memilih madhab Syafi'i supaya tidak bikin ribut. Keributan di mana-mana itu karena apa? Karena dia mengambil pendapat yang menyelisihi, bukan menyelisihi dalil, ya, menyelisihi orang-orang di daerahnya tersebut. Orang-orang yang ikut madhab Syafi'i, dia datang dengan madhab Hambali, ya, dia menyelisihi sehingga bikin ribut seperti itu, ya. Harus dia paham bahwa kita di Indonesia madhab kita adalah Syafi'i. Harus paham itu. Sehingga kita tidak berani mengotak-atik. Kalaupun ada pendapat madhab Hambali yang datang kepada kita, cukup kita jadikan sebagai referensi. Ya, jadikan referensi. Jadi seperti itulah cara kita menilai. Iya. Ya, cara kita mengambil kesimpulan. Ya. Jadi seperti itulah. Dan kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah dalil, ya. Dan kita lihat pendapat yang paling keras belum tentu benar, ya. Yang diberikan petunjuk oleh Nabi adalah yang paling ringan, ya. Dan ada orang yang mengatakan man tatabba'a ruhasil ulama fahuwa zindiq. Barang siapa yang mengambil keringanan dari kalangan para ulama, itu adalah termasuk orang yang zindik, orang pembohong. Tidak, ya, selama dia tidak menyelisihi syariat dan selama dia di atas dalil, tidak mengapa. Walaupun dia ringan, tidak apa-apa. Yang dia termasuk zindik itu adalah ketika itu menyelisihi syariat dan dia mengambil pendapat yang teringan sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang tidak boleh. Kalau dia sesuai dengan maksud syariat, tujuan-tujuan syariat, itu tidak mengapa, tidak apa-apa, ya. Jadi pendapat yang keras itu boleh diambil, boleh ditolak. Dan sunnahnya kita harus mengambil pendapat yang paling ringan. Itu sunnahnya. Seperti Nabi, ada orang yang berhubungan suami istri pada waktu siang hari. Pada saat itu orang ini yang yang berbuat kesalahan ini, dia tidak punya apa-apa. Nabi berikan alternatif terakhir, memberikan makan 60 fakir miskin. Terakhir Nabi, karena orang ini orang miskin, Nabi bilang apa? Napa ini sekeranjang kurma ente bawa sampai ente keluarga, karena dia tidak mampu. Selesai, ringan sekali. Yang awalnya orang itu harus membayar dengan 60 kepada paket orang miskin, ya. Terakhir karena dia tidak punya apa-apa, Nabi yang kasih, kenapa ente kurma ente bawa juga, ya. Yang awalnya dia harus membayar sebagai kafarah dia, ya, sebagai dia menebus kesalahannya, kafarah, ya.
Tapi karena dia tidak mampu, dia tidak masuk orang tidak mampu, maka dia dengan apa? Dengan dia membayar kafarah tersebut. Apa namanya, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa namanya? Dengan diberikan sekeranjang kurma. Iya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengambil pendapat yang ringan? Apakah dia sudah dia mengambil keringanan ulama? Keringanan ulama itu batasannya di mana? Makanya batasan itu perlu. Ya, batasan itu perlu kalau kita betul-betul batasan itu tidak menyelisihi syariat. Kalau dia menyelisihi syariat, dia mengambil keringanan para ulama dan menyelisihi syariat, jelas itu adalah sebuah kesalahan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Kalau dia menyelisihi dalil, menyelisihi ijma' ulama dan menyelisihi kesepakatan para ulama, maka jelas itu adalah menyelisihi, ya, itu berarti dia mengambil pendapat-pendapat yang ringan dari kalangan para ulama untuk mengikuti hawa nafsunya, bukan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita berbagai macam keringanan bagi orang yang mengambil pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Permisa, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap orang yang mengaku menyandarkan diri pengikut salafus soleh tapi hobi melakukan tahzir? Taib. Atau sebelumnya ada pertanyaannya? Sudah, Ustaz. Itu ya? Ya. Oke. Orang yang hobi tahzir itu apa namanya? Dia harus tahu dulu apa itu tahzir. Ya. Maksudnya tahzir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara belajar itu hukumnya wajib. Ya. Jangan sampai orang sibuk dengan tahdzirnya. Maksudnya bukan sunnah muakkad. Jangan sampai, jadi sekali lagi ya, tahdzir itu hukumnya fardu kifayah. Ya, sementara belajar fardu ain. Ya. Jangan sampai orang malah justru sibuk dengan fardu kifayahnya, tapi dia lupa dengan fardu ainnya. Main dahulukan antara fardu kifayah dan fardu ain. Jelas fardu ain, ya. Jadi belajar yang lebih penting daripada mentahdzir. Mentahdzir tidak semua orang. Mengapa dia fardu kifayah? Karena tidak semua orang harus bicara. Hanya orang-orang tertentu yang orang-orang mutamakkin dengan ilmu, itu yang harus dia bicara. Tidak semua orang yang wajib berbicara. Ya, seperti Yahya bin Ma'in, Ibnu Sirin, ya. Apa namanya? Abu Hatim Ar-Razi. Ya, mereka itu memang singa-singa tahdzir, tetapi mereka bukan hanya terkenal dengan tahdzir mereka. Mereka terkenal dengan amaliyah mereka. Mereka terkenal dengan bagaimana semangat mereka dalam belajar, bagaimana semangat mereka dalam beramal, bagaimana semangat mereka dalam berdakwah. Ya, mereka bukan hanya terkenal dengan tahdzir mereka. Orang-orang di zaman sekarang mengambil pendapat seperti itu hanya fokus memperhatikan tahdzir mereka, tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana cara mereka menuntut ilmu, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka beramal. Tidak, mereka hanya mengambil bagaimana cara para ulama tersebut mentahdzir. Ini musibah yang sangat besar. La ilaha illallah. Tayyib. Baik, Ustaz. Nah, mungkin dijelaskan terlebih dahulu, Ustaz, apa itu tahdzir, Ustaz? Tadi kan sudah dibahas tentang tahdzir itu adalah memperingati orang dari kesalahan. Itu tahdzir. Ya. Salah atau penyimpangan, ini penyimpangan diperingati. Tapi tidak semua orang yang memperingati ke sebuah kesesatan, kesalahan itu adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki pengetahuan ilmu yang sangat detail. Karena ini tujuannya apa? Untuk membantah kesalahan. Orang membantah itu bukan yang sekedar membantah, dia bantah dengan ilmu, bukan dia bantah dengan kebodohan, tidak. Ya, dia bantah dengan ilmu, hujjah, burhan. Ya, makanya kata Allah apa? Ketika Allah membantah orang-orang Yahudi dan Nasara, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkanlah burhan. Ya, ilmu in kuntum shadiqin. Kalau kalian orang-orang yang jujur. Ya. Jadi burhan itu penting. Kita menjelaskan kepada seseorang itu menjelaskan burhan. Ya, agar orang benar-benar mengikuti bagaimana petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Jadi tahdzir itu sekali lagi, tahdzir itu memperingatkan seseorang dari bahaya, kesalahan, kesesatan, itu tahdzir namanya. Dan tidak semua orang yang bisa bersikap, bisa mengambil kesimpulan dengan kesimpulan-kesimpulan itu. Tidak semua orang. Ya, dia butuh dalil, butuh pendapat, dan dia harus menguasai seluruh dalil. Ya. Baik dalil yang benar maupun dalil yang salah.
yang dipahami oleh orang yang melakukan kesalahan tersebut. Supaya dia bisa membantah dengan serius. Taib. Nah, apakah orang yang selalu menyebut ataupun membid'ahkan? Kan sekarang kan kalau misalnya aswaja kita kan ya selalu melakukan Maulid Nabi dan sebagainya. Ini kan katanya ini menyimpang, tidak ada di apa namanya? Tidak ada di zaman Nabi katanya. Ini bagaimana Ustaz? Itu orang-orang yang tidak belajar. Makanya itu butuhnya kita belajar. Ya, makanya saya bilang tadi, orang kadangkala dia sibuk mentahdir begitu, dia lupa dengan belajar. Mentahdir hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Sementara belajar hukumnya fardu ain. Ya, jadi kalau orang bilang ini bid'ah, ini salah, bilang itu hukumnya fardu kifayah. Belajar fardu ain, ente belajar sana. Selesai. Ya. Saya cukup begitu. Biasa kalau orang bilang begitu, daripada saya bantah, saya capek-capek bantah, juga dia tidak paham apa yang saya jelaskan, saya cuma jawab begitu. Ente jelaskan ini hukumnya, ente menjelaskan begini, hukumnya fardu kifayah. Belajar hukumnya fardu ain, ente belajar sana. Ya. Seperti itu. Ya. Supaya orang tidak tersinggung. Daripada saya jawab juga dia tidak paham apa yang saya mau jawab kemarin, juga dia tidak paham. Ya, saya paparkan dalil juga dia tidak paham. Pasti ujung-ujungnya dia bilang, oh ini syubhat, saya pusing, saya juga tidak paham. Saya tidak tahu bahasa Arab. Ya lebih parah lagi. Mendingan ente pergi belajar sana, nanti itu belajar baru balik ulang. Kita bisa ketemu lagi. Seperti itu. Tayyib. Yes. Nah, Ustaz, mengapa sebagian orang yang menyandarkan diri kepada salafus soleh namun suka menzolimi, menebarkan kebencian, perpecahan atas nama sunnah dan cinta? Tayyib. Ini karena orang belajar separuh-separuh. Ya. Orang belajar separuh-separuh begitu modelnya. Belajar itu harus utuh. Ya, belajar agama itu harus utuh. Kata para ulama apa? Man kathura fi ilmihi qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, sedikit keributan. Ya, yang banyak ilmunya sedikit keributan. Mafhumu khalafahnya apa? Yang sedikit ilmu sering bikin keributan. Kan begitu, mafhumu khalafahnya. Jadi apa namanya? Orang-orang yang seperti itu kita sarankan untuk belajar. Semangat yang kuat itu juga harus berdasarkan ilmu. Jangan berdakwah hanya butuh semangat, tapi juga butuh ilmu. Jangan sampai karena keterbatasan ilmu kita menyalahkan perkataan yang benar. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang menyalahkan perkataan yang benar karena apa namanya, pemahamannya yang keliru. Ya. Dia menyalahkan yang benar karena salah dia dalam memahami atau dia tidak belajar sehingga dia salah dalam mengambil kesimpulan. Itu penting. Kalau dia belajar bagus, dia akan tahu bagaimana cara bersikap. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, kita akan pending dulu, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Ustadz, tadi kita sudah berbincang panjang, cukup panjang terkait memuliakan Manhaj salaf. ulama salaf. Nah, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, kadang kita kalau misalnya ikut kajian nih, terus ketika kita dijawab, pasti ustadznya mengeluarkan dalil-dalil. Nah, apakah dalil-dalil yang dikeluarkan itu apakah sudah benar atau gimana Ustadz? Tayyib. Dan harus kita ikuti? Tayyib. Orang berdalil itu belum tentu benar. Dia harus melihat dari dua sisi. Ada namanya sihhatud dalil, yang kedua adalah sihhatul istinbat. Orang yang berdalil, dia harus lihat timbang dengan dua ini. Yang pertama adalah sihhatud dalil, apakah dalilnya sahih. Yang kedua apa? Sihhatul istinbat, apakah penempatan dalil itu juga sudah benar. Dua itu. Kadang orang berdalil, oke, dalilnya sahih, tapi yang kedua ini, penempatan dalil belum tentu benar. Ya. Jadi penempatan dalil itu membutuhkan ketajaman nalar kita dalam memahami
sebuah nas, memahami sebuah pendapat dari kalangan para ulama. Ya. Jadi orang yang berpendapat mengatakan ini dalil, oke, dalil semua orang bisa berdalil. Tapi timbanglah apakah dalil yang dikeluarkan itu benar atau tidak. Nah, cara menimbangnya gimana? Itu, lihat itu. Apa pendapatan dalil, lihat tafsirnya. Apakah yang diangkat ayat ini, misalnya ayat diangkat, apakah tepat dengan dengan satu masalah ini? Kalau tidak tepat berarti dia salah berdalil. Baik juga misalnya diangkat hadis Nabi. Ya, kita lihat buku-buku hadis Nabi. Apakah Nabi mengucapkan itu sama kondisinya dengan yang apa yang dia berdalil sekarang? Kalau sama berarti benar dalilnya. Kalau tidak sama berarti dia salah dalam berdalil. Iya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Memang untuk warkopnya ini hanya buka 1 jam, Ustaz. Baik, oke. Mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial yang ada di rumah. Saran saya tetap ikut salafus saleh. Tapi salafus saleh yang benar-benar mereka bersanad, terkenal dengan cara mereka belajar baik, cara mereka beramal juga baik, akhlak mereka baik, ya. Cara mereka beragama juga baik, itu namanya salafus saleh, ya. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Oke, itu saja. Kita tutup dan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robianto yang telah menemani kita semua ya di acara ngobrol bareng Ustadz. Nah, sobat milenial, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta ngobrol bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Memoza TV. Saya Riza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.